Shalom keluarga damai yang dikasih Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam Samas edisi hari ini. Mengawali perenungan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang penuh kasih, bersyukur untuk kesempatan ini. Terima kasih Engkau memberi kami waktu untuk berhenti sejenak dan datang mendekat kepadamu. Tuhan, tenangkan hati dan pikiran kami, bukalah hati kami untuk menerima firman-Mu. Berikan kami hikmat untuk memahami kehendak-Mu dan kerendahan hati untuk melakukan dalam hidup kami. Biarlah melalui firman-Mu, iman kami dikuatkan, hati kami dibaharui, dan hidup kami semakin seturut kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sama sekali ini dengan sebuah tema gereja yang diutus untuk bermisi. Firman Tuhan yang mendasarinya diambil dari Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Demikianlah firman Tuhan yang kita baca. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya sering bertanya kepada diri saya sendiri, untuk apa gereja hadir di tengah dunia? Apakah gereja hanya tempat kita datang setiap hari Minggu? Apakah gereja hanya tempat kita bernyanyi, berdoa, mendengarkan khotbah, lalu pulang? Ataukah Tuhan mempunyai maksud yang jauh lebih besar? Yesus berkata, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku." Pergilah, bukan hanya datanglah. Pergilah artinya gereja tidak dipanggil untuk hanya berkumpul di dalam gedung gereja. Gereja dipanggil untuk keluar menemui mereka yang membutuhkan kasih. Keluar menemui mereka yang terluka. Keluar menemui mereka yang kesepian. Keluar menemui mereka yang kehilangan harapan. Dan mungkin mereka ada sangat dekat dengan kita. Di rumah kita, di lingkungan kita, di sekolah kita, di tempat kerja kita, bahkan mungkin ada di antara orang-orang yang setiap minggu duduk bersama kita di bangku gereja. Kadang-kadang kita berpikir bahwa misi adalah sesuatu yang besar. Harus pergi ke tempat yang jauh, harus berkhotbah kepada banyak orang, harus melakukan pelayanan yang luar biasa. Tetapi sebenarnya misi bisa dimulai dari sesuatu yang sangat sederhana. Ketika kita memilih untuk mendengarkan seseorang yang sedang berjuang, ketika kita memberikan makanan kepada orang yang membutuhkan, ketika kita mengunjungi orang yang sakit, ketika kita hadir
bagi seseorang yang sedang kehilangan harapan, ketika kita mengampuni, ketika kita berhenti menghakimi, ketika kita berani berkata, "Aku ada di sini untukmu." Bukankah itu juga misi? Bukankah melalui tindakan-tindakan sederhana itu kasih Kristus menjadi nyata? Saya membayangkan bagaimana jika gereja benar-benar menjadi gereja yang bermisi. Bukan gereja yang hanya bertanya, berapa banyak orang yang datang ke gereja? Tetapi gereja yang bertanya, berapa banyak orang yang merasakan kasih Kristus melalui kehadiran kita? Bukan hanya bertanya, apa yang bisa gereja dapatkan? Tetapi, apa yang bisa gereja berikan? Bukan hanya bertanya siapa yang mau datang kepada kita, tetapi kepada siapa Tuhan mengutus kita. Mungkin hari ini Tuhan sedang mengingatkan kita bahwa gereja bukan sekedar gedung. Gereja adalah kita. Kita adalah tangan yang menolong. Kita adalah kaki yang pergi menjumpai. Kita adalah mulut yang menyampaikan pengharapan dan penghiburan. Kita adalah telinga yang mau mendengarkan. Kita adalah hati yang mau peduli. Dan melalui hidup kita, orang lain seharusnya dapat melihat kasih Kristus. Namun, saya juga harus jujur. Seringkali saya merasa tidak mampu. Saya merasa terlalu sibuk. Saya merasa tidak punya banyak hal untuk diberikan. Saya merasa bahwa misi adalah tugas orang lain. Tetapi kemudian saya mengingat, Tuhan tidak meminta saya melakukan semuanya. Tuhan hanya meminta saya bersedia. Bersedia dipakai, bersedia pergi, bersedia berbagi, bersedia menjadi berkat. Karena misi bukan tentang seberapa hebat saya. Misi adalah tentang seberapa besar saya bersedia dipakai oleh Tuhan. Hari ini mungkin Tuhan tidak menyuruh kita pergi jauh. Mungkin Tuhan hanya berkata, datangilah orang itu. Dengarkan dia. Tolong dia. Ampunilah dia. Berbagilah dengannya. Tunjukkan kasihku kepadanya. Dan mungkin satu tindakan kecil yang kita lakukan hari ini dapat menjadi jawaban doa bagi seseorang. Satu senyuman dapat memberikan harapan. Satu perhatian dapat menyembuhkan luka. Satu pemberian dapat membuat seseorang bertahan. Satu perkataan tentang kasih Kristus dapat mengubah hidup seseorang. Karena itu, marilah
Kita tidak hanya menjadi gereja yang berkumpul, tetapi gereja yang bergerak. Bukan hanya gereja yang beribadah, tetapi gereja yang melayani. Bukan hanya gereja yang menerima berkat, tetapi gereja yang membagikan berkat. Bukan hanya gereja yang berbicara tentang kasih, tetapi gereja yang menghidupi kasih itu. Dan bukan hanya gereja yang menunggu dunia datang, tetapi gereja yang diutus untuk datang kepada dunia. Tuhan, pakailah gerejamu. Pakailah kami. Biarlah melalui kehidupan kami, mereka yang kehilangan harapan menemukan pengharapan. Mereka yang merasa sendiri menemukan persahabatan. Mereka yang terluka menemukan kepedulian. Dan mereka yang belum mengenal Kristus dapat mengenal kasih-Nya melalui kami. Karena kami sadar, kami bukan hanya dipanggil untuk datang kepadamu, kami dipanggil untuk pergi bersamamu. Kami bukan hanya menerima kasih-Mu, kami dipanggil untuk membagikan kasih-Mu. Inilah misi gereja. Pergi, hadir, berbagi, melayani, dan menjadi saksi Kristus di tengah dunia. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa gereja bukan hanya dipanggil untuk berkumpul, tetapi juga diutus untuk pergi dan menjadi berkat. Tuhan, mampukan kami menjadi gereja yang peka terhadap kebutuhan sesama, mau berbagi, melayani, dan menghadirkan kasih-Mu dimanapun kami berada. Ketika kami merasa tidak mampu, ingatkan kami bahwa Engkau yang mengutus. Engkau juga yang memperlengkapi. Pakailah kami Tuhan, utuslah kami. Jadikan hidup kami alat untuk menyatakan kasih dan pengharapan-Mu kepada dunia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.